rapat anggota tahunan Koperasi Sawarna tahun 2018. Yang pertama, saya mohon izin untuk menyampaikan laporan ini selaku diri, tidak dulu di sini. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan dalam bentuk highlight-nya, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di bukunya. Ya, secara langsung. Bapak dan Ibu beserta rapat tahunan anggota yang saya hormati, materi ini kemarin siang sudah kami sampaikan juga secara cepat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, korwil yang dalam rapat di kantor PP Pusat. Mungkin ya biar semua korwil kemarin, ya Pak Samjas ya, semuanya. Kemudian minggu lalu kami juga sudah mengundang dan sudah menyampaikan juga kepada bapak-bapak dan ibu pengurus PP dan pengurus dari DPP SPB ini. Mudah-mudahan dengan penyampaian lebih awal, acara rapat kita, diskusi kita bisa lebih berjalan lebih baik pada siang ini. Keputusan rapat tahunan anggota tahun 2016 yang diputus pada awal tahun 2017 adalah kajian pembentukan perusahaan anak baru dari PPU. Nah, ini harusnya dilakukan tahun lalu ini, tapi tahun 2017 harusnya dilaksanakan, tapi alhamdulillah di akhir tahun 2018 kemarin timnya sudah selesai bekerja dan sudah ada keputusannya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu melihat dari segi kepegawaian dari tayang di sini, jumlah pegawai koperasi itu ada 57 orang. 57 orang itu pegawai tetapnya ada 42. Ada pegawai kontrak kerja dan pegawai sourcing 12 orang. Itu kalau dari segi tengahnya. Kalau dilihat dari status pendidikannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, S2-nya ada 4 orang, S1-nya 17, tapi yang dominannya adalah SLTA dan SMK sebanyak 33 orang atau 57,59%. Nah, awal tahun ini kebetulan ada yang pensiun 2 orang, tapi kami dari pengurus mengambil kebijakan untuk zero growth dulu. Kami tidak menambah pegawai untuk salah satu langkah dalam efisiensi dan mengoptimalkan tenaga yang masih ada. Bogor ya. Ini dari segi keanggotaan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bambang mengenai bagaimana tren dan bagaimana jumlahnya. Memang trennya kalau kita lihat di sini mulai 2015 itu menurun, Pak. 2015 masih 12.000, turun 12.100, turun 12.000 sampai sekarang 11.020 orang. Penyebabnya memang ada dari perusahaan anak sekitar 200 sekian, tapi juga banyak dari pegawai-pegawai atau kawan-kawan kita yang resign. Karena kalau saya dengar kabar dari BNI, resign BNI itu bisa dimasak-masak setiap tahun sekarang dalam satu tahunnya. Mungkin menjawab pertanyaan pesan Pak Bambang tadi, yang untuk pensiunan. Pensiun itu setelah kami teliti banyak juga Pak Bambang yang sudah uzur, yang sudah di atas 70-an, gitu kan? Jadi kemarin seperti nama Pak Dibiu, Pak Mantio, terus rasanya mungkin diajak lagi ke koperasi, udah nggak pas mana lagi gitu Pak ya. Tapi tetap mengusahakan beberapa bapak-bapak ibu yang belum yang belum uzur yang masih bersemangat, tetap diajak untuk sebagai keanggotaan. Paling tidak kalau bagi yang pensiunan, karena saya kan sudah di pensiunan, adanya koperasi kan bisa tempat berkumpul dan silaturahmi juga kan, insya Allah gitu Pak. Jadi ini dari segi keanggotaan. Nah ini kalau kita lihat neraca, trennya ini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, total asetnya meningkat ini Pak, meningkat. Tetapi khusus untuk total aset ini belum mencapai target, karena ditargetkan tahun ini tahun akhir 2018 itu ada 504 miliar. Tidak tercapainya target ini juga tidak lepas dari pertumbuhan pinjaman yang diberikan. Gitu, Pak. Kemudian total kewajiban ini mengalami peningkatan, ekuitasnya juga meningkat dari 100 miliar menjadi 211 miliar. Jangan menurut.
Nah ini kalau kita lihat secara lebih detail di tempat di buku dan Bapak dan Ibu ada ini, total aset ini bertumbuh sebesar 7,66%, aktiva lancarnya naik dan seterusnya. Kemudian yang paling bawah itu ekuitas juga naik sebesar 20%, SHU-nya yang paling besar naiknya ini 104%. Insya Allah. Oke, nah, ini perhitungan hasil usaha kita lihat ini. Ada beberapa dua kelompok ini, pendapatan anggota, dan total pendapatan. Jadi yang non anggota itu adalah pendapatan investasi dan penyertaan seperti yang dari sesi yang sebelum kita tadi. Di buku yang Bapak dan Ibu pegang itu mungkin ada sedikit berbeda di buku 4 dan 5 ini. Karena tadinya disatukan ini gambarnya pecah, yaitu pendapatan penjualan aktiva residu dengan pendapatan lainnya. Residu itu adalah pendapatan penjualan mobil-mobil yang dikembalikan dan tidak kita sewa lagi. Dia terpisah masuk di sebelumnya. Begitu juga di pendapatan operasional 8 dan 9 itu buku Bapak digabung itu akhirnya terpisah juga Pak. Supaya lebih analisisnya lebih jelas. Karena apa? Pendapatan operasional lainnya ini alokasi saham besar kecil itu tergantung kepada besar kecilnya saham yang kita peroleh di dalam tahun operasi. Nah ini kalau Bapak dan Ibu lihat profitabilitas ini ROA-nya kita tercapai 107% dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Begitu juga MOE-nya dan profit margin-nya buku ini juga sekali 90% ini tidak melampaui. Kemudian EPS-nya, jadi SHU dengan sepanjang kota juga mencapai 114%. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tayangan ini Bapak bisa lihat ini jumlah penyimpan. Tadi juga sudah disinggung oleh Ketua Dewan Pengawas. Jumlah penyimpan kita ini terakhir itu memang mengalami kenaikan sebesar 5,30%. Jumlahnya, ya Pak ya. Siska dan siswa. Kemudian jumlah simpanannya ini memang mengalami penurunan Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa dulu tahun lalu ada kebijakan dari pengurus untuk membatasi jumlah Siska itu sampai cuma 100 juta. Karena begini Pak, yang berjalan saat ini sejak 2 tahun yang lalu mungkin ini, itu lebih kurang 54%, itu bunganya 8,5 Pak, 8,5%. Belum lagi pajak, itu pajak adalah tanggungan koperasi. Jadi kalau 8,5 itu jatuhnya sekitar 9,35. Itu sejak tahun lalu ya. Jadi bebannya cukup berat untuk koperasi. Kalau jumlah peminjam, ini memang begini datanya Bapak dan Ibu bisa lihat di tren yang ada di depan ini. Jumlahnya memang berturun Pak. Dari 2015 itu 6.000, sekarang tinggal 4.957. Itu pun kita sudah melakukan open table dan usaha ekstra yang tahun-tahun sebelumnya belum dilakukan. Yang 31, 21 dan 26 miliar. Ini jangka pendek. Artinya bulan Oktober, November lalu kita berikan pinjaman insidentil bonus 2 kali ya. 2 kali. Alhamdulillah konon kabarnya sekarang dapat 4 kali ya Pak Irfan. 3 kali, 4 kali atau 3 kali? 5 kali, alhamdulillah. Jadi begitu dapat bonus, teman-teman yang mengambil tadi segera melunas lagi. Nah, gitu. Jadi jangka pendek, nggak bisa panjang. Berdasarkan ini, kami mengusulkan. Nah ini Bapak dan Ibu, tahun 2017 jumlah SHU itu adalah 28 miliar, kemudian cadangan 24,8 miliar,
yang dibagikan adalah sebesar 25,584 miliar, ya Pak. Kemudian untuk tahun ini jumlahnya 58 miliar Pak. 58 miliar, cadangannya ditahan 10% 5 miliar, yang dibagikan 52 miliar, ya Pak. Dari 52 miliar ini, itu kami mengusulkan dimasukkan ke dalam simpanan khusus anggota. Jadi ini dimasukkan kepada rekening Bapak dan Ibu masing-masing sesuai dengan porsinya. Tentunya mesti berbeda. Urenum dapat berapa, pasal jasa dapat berapa. Ini ininya. Yang kedua, ini dibayar tunai 31 miliar atau 60%-nya. Ini jauh lebih besar dibandingkan tahun yang lalu. Nah, dari 30 miliar 31 miliar ini sudah dibayarkan 11 miliar pada bulan Mei. Gak terasa ya. Masih ingat nggak Bapak dan Ibu? Gak ingat. Hah? Sudah gak ingat. Sudah gak ingat. Kalau lupa itu manusiawi. Nah sekarang sebentar lagi insya Allah kalau Bapak dan Ibu setuju, yang 20 miliar ini kita bagi. Tapi kita bagi rame-rame, gitu Pak. Ya Pak ya. Jadi insya Allah kalau Bapak dan Ibu setuju, ini segera sebentar lagi kita eksekusi. Bagaimana Bapak dan Ibu kira-kira setuju? Alhamdulillah setuju. Ini yang 2 kali atau 3 kali Pak? 2 aja. Kita baru saja menyelesaikan Serat Koperasi Dharma tahun 2019 berjalan dengan sukses, hasilnya juga sukses, SAU-nya naik, mudah-mudahan tahun depannya juga lebih sukses lagi harapan kita semua. Terima kasih Pak Supri. Ya, ini merupakan ramalan anggota tahunan Koperasi Dharma. Terima kasih atas kedatangannya dan Ketua NPP, Wakil SP dan Wakil Anak Perusahaan. Semoga Koperasi Dharma untuk selanjutnya dapat memberi manfaat yang lebih kepada para anggota. Ya. Terima kasih acara hari ini alhamdulillah bisa berjalan lancar, sinergi antara senior dan junior berkomunikasi dengan baik dan memberikan hasil yang baik. Kita doakan semoga koperasi kita akan terus semakin jaya mensejahterakan anggota-anggotanya. Terima kasih. Ibu serta anggota koperasi tahun 2019